Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai is silver the cheapest asset in the world? Pada video komentari pekan ini, saya ingin menjawab pertanyaan yang sangat penting menurut saya, yaitu apakah silver adalah aset yang paling murah di dunia pada saat ini. Dan video komentari ini menurut saya adalah yang sangat-sangat menarik karena memang kalau nanti Anda melihat sampai akhirnya, Anda akan mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan ini dan Anda juga akan punya visi ke depannya kira-kira apakah aset ini sangat bagus atau tidak. Nah, kalau kita melihat banyak sekali keuntungan sebetulnya kalau kita membicarakan silver ya. Silver adalah aset yang real, bisa dipegang dalam tangan kita seperti tertera di gambar ini dan tidak bisa dihack atau dilakukan cybercrime. Seperti kita tahu misalnya belakangan ini Bitcoin sangat populer di dunia ini, di mana harganya memang sangat fluktuatif, sangat volatile, dan juga berada di atas harga emas bahkan pada saat ini ya. Namun kita tahu juga bahwa pernah ada hacking dilakukan di salah satu website untuk Bitcoin ini, dan banyak sekali kerugian yang diderita sama investor di Bitcoin. So, hati-hati ya, silver adalah tangible asset, ya adalah aset yang real, yang bisa dipegang dan tidak bisa dihack oleh siapapun juga. Jadi ini keunggulan yang sangat besar kalau kita membicarakan logam mulia ya, tidak hanya silver tapi juga emas. Nah lalu kalau kita melihat juga silver tentunya kita tahu bersama adalah aset yang masih jauh lebih murah ketimbang misalnya emas. Ya, bahkan pada saat ini di mana kita bicara, emas sekarang sekitar 70 kali lebih mahal ketimbang perak. Nah, nanti ke depannya juga saya memperkirakan kalau misalnya emas menjadi terlalu mahal, harganya terlalu tinggi, saya rasa bahwa banyak sekali investor yang ingin memiliki logam mulia, mereka akan switching ke silver ketimbang emas ya, karena sudah tidak terjangkau harganya. Dan kita tahu juga, silver juga seperti emas bisa selalu mempertahankan daya belinya terhadap inflasi. Jadi fungsinya juga sebagai inflation hedge itu juga sama dengan misalnya emas ya. Dan kalau kita melihat ke depannya juga, rasio ini di antara gold dan silver sekitar 70, saya pikir sangat wajar kalau misalnya kita menuju kembali ke sekitar 3 hingga 40 kali ya. Jadi kenaikannya secara prosentual yang jelas akan lebih tinggi di silver ketimbang emas ya. Nah lalu kalau kita melihat juga, silver sering disebut gold on steroids. Kenapa? Karena kalau misalnya gold naik 1%, biasanya atau pada umumnya silver akan naik 2 hingga 3% atau 2 hingga 3 kali kenaikannya dari gold ya. Misalnya contohnya di sini kalau kita melihat misalnya kenaikannya dari low di 2008 hingga level tertingginya di 2011, gold naik 166%, sedangkan silver naik 448%. Dan saya pikir tidak akan lain di bull market yang berlangsung sekarang, tetap silver akan naik sekitar 2-3 kali lipat ketimbang kenaikan yang dialami oleh gold ya. Nah lalu kalau kita melihat juga stok di dunia ini itu mulai menyusut ya secara signifikan. Bahkan misalnya inventories yang ada di tingkat pemerintah itu sudah turun 73% dari tahun 1996 hingga 2015 yang kemarin ya. Yang masih punya stok silver itu hanya 3 negara pada saat ini, yaitu Amerika Serikat, India, dan Meksiko. Selain itu sebetulnya tidak ada negara yang menimbun silver pada saat ini. Jadi memang stoknya itu sangat-sangat rendah ya. Lalu kita melihat juga fungsinya dari silver ini luar biasa. Ya misalnya Mike Maloney dari Gold and Silver, dia mengatakan, of all the elements, silver is the indispensable metal. Artinya dari semua elemen-elemen di dunia ini, silver sebetulnya adalah besi yang paling penting di dunia ini. Kenapa? Karena menghantarkan listrik dengan baik sekali, juga menghantarkan panas, dan juga memantulkan cahaya. Oleh karena itu,
silver banyak digunakan di smart weapons, di satelit-satelit selalu ada silver banyak sekali, dan juga di solar energy ya. So modern life as we know it would not exist without silver. Banyak orang tidak tahu, tapi hidup modern ini tidak akan ada kalau misalnya tanpa silver, karena silver begitu penting fungsinya. Nah, ada 3 kategori yang sangat besar. Biasanya perhiasan tentunya menggunakan silver itu sekitar 33%. Lalu juga ada investasi di koin dan juga batangan sebesar 11%. Dan juga ada penggunaan industrial, misalnya electronics. Mungkin Anda tahu atau tidak, tapi misalnya dalam HP Anda ada sekitar 1/3 gram perak itu. Jadi semua benda-benda elektronik, misalnya HP, komputer screen, laptop Anda, iPad, TV, apa-apa semuanya pasti mengandung silver itu. Ya, juga bateri, juga di dunia misalnya kedokteran, pasti semua alat-alat operasi itu mengandung silver karena itu punya fungsi lawan kuman ya. Dan juga solar panel, tadi saya sudah sebut, untuk energi matahari misalnya, itu pasti menggunakan banyak sekali silver. Lalu kita melihat demand di China juga melonjak dari tahun 2000 sampai 2016 itu setiap tahun demi tahun itu naik secara terus-menerus. Itu juga tentunya berhubungan dengan kekayaan yang meningkat, ya, daya belinya juga meningkat di masyarakatnya China. Oleh karena itu juga mereka punya spending power untuk membeli silver ya. Jadi selain gold, mereka juga banyak sekali memborong silver atau perak. Lalu kita melihat juga jewelry demand atau permintaan akan perhiasan di India itu juga melonjak sejak tahun 2012 ya. Kenapa demikian? Karena banyak sekali restriksi terhadap pembelian emas. Oleh karena itu juga banyak yang switching ke perak ya. So kita melihat luar biasa naiknya ya. Sejak 2006 kita melihat permintaan akan jewelry di India sudah naik 600% ya, ketimbang misalnya perhiasan emas itu cenderung flat ya kalau kita melihat. Lalu kita melihat di Amerika Serikat juga permintaan akan silver itu juga melonjak ya. Pada tahun 1999 permintaan akan silver 177 juta ounces, tetapi pada tahun 2015 sudah meningkat ke 260 juta ounces. Nah, kalau batang abu-abu di sini itu mengindikasikan berapa persen dari permintaan ini merupakan permintaan akan investasi. Tadi kita melihat permintaan akan investasi itu tentunya koin dan batangan ya. Nah, pada tahun 1999 hanya 9% dari total permintaan itu merupakan permintaan untuk investasi. Namun tahun 2015 sudah naik sampai 38%. Nah, dengan kata lain, pada tahun 1999 itu hanya 15 juta ounces ditujukan untuk investasi. Namun pada tahun 2015 sudah naik hingga 100 juta ounces atau naik sekitar 7 kali lipat ketimbang 1999. Jadi saya melihat juga ke depannya permintaan perak untuk tujuan investasi itu akan naik secara terus-menerus, terutama di negara maju seperti Amerika Serikat, karena orang juga sudah mulai memahami bahwa aset yang lain tidak begitu menarik ketimbang misalnya logam mulia ke depannya. Nah, di mana kita melihat naik secara signifikan, baik itu di China, India, Amerika Serikat, dan juga negara yang lain, namun pada saat yang sama, mine supply is falling, atau dengan kata lainnya persediaan akan perak itu sedang jatuhnya. Kita melihat di sini 10 negara terbesar dalam produksi perak di sini, mereka pada umumnya sedang menurun produksinya dan diperkirakan ke depannya juga itu masih akan dilanjutkan ke depannya ya. So, demand-nya naik, supply-nya turun, tentunya kesimpulannya adalah saya terus seharusnya harga perak itu ke depannya naik ya. Lalu kita melihat juga bahwa stock market atau bursa saham di Amerika Serikat itu sudah sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu juga diperkirakan bahwa hedge funds dan investor institusi nanti ke depannya ketika
bursa saham itu anjlok lagi, mereka akan switching aset mereka sebagiannya tentunya dari saham-saham ke logam mulianya. Jadi gold and silver akan merasakan manfaatnya ketika bursa saham itu turun ya. Nah, kebetulan juga minggu depannya saya akan bikin video baru mengenai bursa saham, dan nanti juga saya akan tunjukkan bahwa bursa saham ini sebetulnya ada di inflection point atau titik yang sangat bahaya di mana koreksi yang besar setiap saat bisa terjadi ya. Nah, lalu kalau kita melihat teknikal ini juga sangat menarik. Kita melihat bahwa kita baru saja menyelesaikan wave satu besar yang berlangsung dari 13.60 sampai 21.10. Lalu kita turun selama beberapa bulan hingga akhir tahun 2016 kan kita membentuk wave nomor 2 besar. Dan sekarang tentunya kalau wave 1 dan 2 telah selesai, kita berada di wave 3 besarnya. Dan dari wave 3 besar ini kita baru saja menyelesaikan wave 1 kecil naik dan wave 2 kecil turun berlangsung pada saat ini. Nah, selama kita bertahan di atas support trend line di sini di sekitar $16 per troy ounce, masih saya rasa itu sangat-sangat aman dan trend line-nya masih akan berlangsung terus. Apalagi kalau kita misalnya memecahkan resistance trend line yang sekarang berada di 18.20, berarti kita akan naik di wave 3 dari wave 3. Dan ini tentunya yang paling besar, selalu yang paling besar, wave 3 dari wave 3. Jadi saya sangat optimis untuk pergerakan harga perak ke depannya, di mana kita sudah berada di wave 3, tapi nanti kalau misalnya kita masuk ke wave 3 dari wave 3, itu akan sangat besar, dan tentunya akan melampaui level tertinggi sebelumnya di 21.10 ya. Lalu kalau kita melihat target juga dalam jangka pendeknya sangat jelas, target pertama adalah sekitar 20 hingga 21, dan target kedua adalah 25 hingga $26 per troy ounce. Dan kita melihat sebelumnya misalnya di sini 26 merupakan support, sekarang tentunya akan berlaku sebagai resistance ya. Perhatikan juga MACD baru saja memberikan sinyal beli pada pertengahan tahun 2016 dan di level yang sangat rendah kita melihat di sini misalnya very low level di MACD. Jadi saya pikir juga upside-nya masih luar biasa besar ke depannya ya. Lalu ini juga sangat penting di mana kita melihat volume itu dari waktu ke waktu makin tinggi. Artinya animo investor di pasar perak itu masih sangat-sangat tinggi ya. Padahal terjadi koreksi yang sangat signifikan dari tahun 2011 sampai 2015. Namun animonya dari waktu ke waktu makin tinggi ya. Dan ini juga chartnya yang sangat bagus, menunjukkan dengan sangat bagus juga Elliott wave structure-nya, di mana kita baru menyelesaikan wave 1 naik, wave 2 turun, lalu naik kita wave 3 besar, turun wave 4 besar, dan naik wave 5 besar ya. Dan seperti Anda sudah tahu, setelah 5 wave naik kita akan turun dalam ABC seperti tertera di sini. A turun, B naik, C turun, dan sekarang kita baru naik lagi dalam 1, 2, 3, 5, di mana kita baru menyelesaikan wave 1 naik di sini, 2 turun, dan sekarang wave 3 naik ya. Wave 3 naik sekali lagi akan sangat tinggi ya. Lalu kalau kita melihat juga chart yang 300 tahunan ya, ini jauh sekali, lihat aja dari 1720 sampai saat ini. Dan kalau kita melihat misalnya puncaknya yang tercapai di tahun 1980 dan kita menyesuaikan dengan inflasi dari tahun 1980 sampai sekarang 2017, artinya harganya seharusnya $669 per troy ounce atau sekitar 35 kali dibandingkan harga sekarangnya. Apakah sekarang saya mengatakan bahwa harganya akan naik 35 kali dari harga sekarang? Tidak juga, tapi saya tidak akan terkejut kalau misalnya harga menuju ke sana ya. Jadi memang potensinya menurut saya luar biasa tingginya kalau kita melihat pasar perak ya. Lalu juga kalau kita misalnya membandingkan silver dari
sebagai persentase dari aset keuangan dunia, itu sebetulnya dibandingkan 1980 itu 20 kali lebih kecil sekarang ketimbang 1980 ya. Jadi sekali lagi juga ini membuktikan bahwa orang yang memegang silver itu sangat-sangat sedikit ya dibandingkan misalnya sekitar 35 tahun yang lalu. Oleh karena itu juga saya menyimpulkan bahwa potensinya masih sangat luar biasa di pasar perak ya. Dan saya ingin mengakhiri video komentari ini dengan kutipan atau quote yang sangat bagus dari John Embry yang merupakan Chief Strategist dari Sprott Asset Management. Dia mengatakan, "In a world where most assets are grossly inflated, one cannot own enough undervalued silver at this point in time." Sekarang di mana aset-aset sangat overvalued ya atau di atas nilai yang wajarnya seperti misalnya saham-saham, obligasi-obligasi dan juga real estate saya melihat di seluruh dunia itu mereka jauh terlalu mahal pada saat ini dibandingkan apa? Dibandingkan silver atau perak yang sangat-sangat undervalued. Downside Anda, kata dia, adalah sangat-sangat kecil, sedangkan upside Anda adalah ya siapa tahu katanya, tapi saya hanya tahu bahwa upside-nya adalah sangat-sangat luar biasa besar pada saat ini. Jadi untuk merangkum kembali, tadi berdasarkan data yang saya sampaikan, boleh disimpulkan bahwa perak pada saat ini benar-benar adalah aset yang sangat menjanjikan dan saya sendiri tidak akan terkejut kalau misalnya harganya dalam beberapa tahun ke depan tentunya akan naik 10, 20, bahkan 30 kali lipat dari harga sekarangnya. Sekian dari saya untuk saat ini, sampai jumpa di video komentar berikutnya.